Tatahkan Hasrat. Bab 20, Konfrontasi. Saat Hihi mendengar aku ingin tinggal sendirian di sini, dia tampak ragu, namun setelah aku meyakinkannya, dia akhirnya setuju untuk pergi bersama Yuli dan Albin. Aku merasa lega saat mereka pergi meninggalkan koper-koper mereka. Sekarang aku bisa fokus untuk menghadapi Syakhan tanpa keraguan. Aku meletakkan belati di atas batu dan mulai mengasahnya. Matahari sudah terbit dan belati itu memantulkan cahaya logam yang dingin. Bung Hui menatapku dengan heran dan berkata, "Chen Fen, apakah semua ini sepadan dengan usahamu? Jika kamu memohon belas kasihan pada Tuan Muda Han Han, mungkin dia akan melepaskanmu." Aku menjawab, "Melepaskanku? Kamu mungkin adalah kaki tangan mereka, tapi aku bukan." Menyimak ucapan-ucapanku, Bung Hui menundukkan kepalanya dan tidak lagi berkata-kata. Saat melihatnya, sekilas kulihat sebuah bungkus rokok keluar dari sakunya. "Kalian masih bisa merokok? Apakah hidup kalian cukup baik?" tanyaku dengan dingin. "Ini semua diberikan oleh Sang Han Han. Namun, kami tidak punya api, korek api masih ada di tangan Sang Han Han," jawab Bung Hui jujur. "Korek api?" Aku hanya bisa menghela napas mendengarnya. Kami harus menggunakan cara paling primitif untuk membuat api. Tetapi Xiang Han malah menggunakan korek api. Sepertinya Xiang Han sudah mendapatkan banyak barang yang bagus setelah sadar. Jika bisa menangkapnya, hidup kami akan jauh lebih mudah di masa depan. Chen Fan, apakah kamu tidak ingin mempertimbangkannya lagi? Sekarang di sisi Tuan Han Han punya banyak persediaan barang yang berlimpah, ujar Bung Hui sambil terus membujukku. Aku berjalan ke samping, mengambil beberapa daun pisang, lalu kembali perlahan. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Bang Hui terkejut saat melihat tindakanku. "Jangan memukulku, aku akan tutup mulut." "Buka mulutmu." Aku meremas daun pisang itu menjadi bola dan memasukkannya ke dalam mulut Bung Hui. Kedua pemuda lainnya langsung membuka mulut dengan patuh karena takut membuatku marah. Setelah akunya menutup mulut ketiga orang itu, aku perlahan berdiri, mengambil sebatang rokok dari dalam bungkusnya dan berjalan ke api unggun untuk menyalakannya. Kedua pemuda lainnya langsung membuka mulut dengan patuh karena takut membuatku marah. Setelah menutup mulut ketiga orang itu, aku perlahan berdiri, mengambil sebatang rokok dari dalam bungkusnya dan berjalan ke api unggun untuk menyalakannya. Biasanya aku jarang merokok dan hanya merokok saat merasa gugup atau cemas setelah menghisap rokok. Aku merasakan kalau suasana hatiku berangsur-angsur tenang. Sekitar setengah jam kemudian, aku mendengar suara langkah kaki di sekelilingku. Apakah Syakhan akhirnya tiba? Tak lama kemudian, sosok Syakhan muncul di depanku. Selain Syakhan, masih ada beberapa orang lain, Ping Xiang dan pria berkacamata. Tangan pria berkacamata itu memegang sebuah tali, dan di ujung tali itu terikat beberapa wanita. Ho-ho! Bung Hui mencoba keras untuk meronta saat melihat kedatangan Syakhan. "Kau tak berguna, bahkan tidak lebih baik dari anjing." Melihat Bang Hui dan yang lainnya, Hap Han menunjukkan sedikit kemarahan di wajahnya dan memaki dengan dingin. "Sia-sia-sianya aku memelihara kalian, lebih baik memelihara babi." Menghadapi makian Han Han, Bung Hui dan kedua pemuda itu berhenti meronta dan menatap Han Han dengan penuh harap. Setelah Syakhan selesai memaki, baru kemudian mengalihkan perhatiannya kepadaku. "Chen Fan, ternyata kamu juga memiliki kemampuan. Ketiga orang tak berguna ini sudah menderita di tanganmu, haha." Aku melemparkan puntung rokok dalam api dan menatap tajam pada Sang Han. Menarik, Xiang Han menunjukkan senyum dingin. "Saat masih di perusahaan, kamu seperti seekor anjing. Baru beberapa hari tidak bertemu, kamu sudah berani menatapku. Tuan Muda Han, haruskah aku pergi dan mencungkil bola matanya?" Ping Xiang mendekati Xiang Han dan berkata untuk menjilatnya. Pria berkacamata di sampingnya terdiam. Dia memegang tali erat-erat, seolah-olah takut wanita di belakangnya akan kabur. "Ya, pergilah. Jangan sampai terbunuh."
Xiaohan melambaikan tangannya dengan santai. Nanti aku akan mencoba bermain dengan pria ini. Baik. Setelah Ping Xiang mendengar perintah Xiaohan, dia pun perlahan berjalan ke arahku. Meskipun Ping Xiang hanya seorang editor di perusahaan kami, namun karena ia sering berolahraga, otot-otot di tubuhnya masih terlihat sangat jelas. Saat dia berjalan mendekat ke arahku, aku merasa agak panik, tetapi cepat saja aku kembali merasa tenang. Aku tidak berani melakukan kesalahan, karena jika konsentrasiku terpecah, aku akan menjadi tahanan Xiaohan dan nasibku pasti akan mengenaskan. Tiba-tiba, aku mendengar suara angin yang bertiup ke arahku dan segera setelah itu, aku melihat Ping Xiang menyerangku. Tanpa sadar, tubuhku menghindar, tetapi tinjunya masih mengenai pipiku dan merasa sakit yang membakar di wajahku. Ternyata kamu bisa menghindar. Ping Xiang mencibir. Hampir saja. Aku diam-diam berkata dalam hati, jika reaksiku tidak cepat, pukulannya pasti sudah mendarat di wajahku. Aku belum bisa berdiri dengan benar, tetapi Ping Xiang sudah kembali menyerangku. Bang! Kali ini, aku tidak bisa menghindar lagi dan tubuhku terkena pukulannya. Dek dek dek, aku ditekan mundur dan hanya bisa menstabilkan tubuhku dengan bantuan batu-batu di gua di sampingku. Kekuatan fisik Ping Xiang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Bang Hui dan kedua pemuda itu, baik kecepatannya ataupun kekuatan serangannya tidak sebanding dengan mereka. Kamu sangat lemah. Saat Ping Xiang melihat serangannya berhasil, senyuman penuh ejekan muncul di wajahnya. Bagaimana mungkin saudara Hui bisa kalah olehmu? Kerja bagus, Xiao Zhao. Aku akan memberikan makanan tambahan untukmu hari ini, kata Xiaohan sambil bertepuk tangan dari samping. Terima kasih, Tuan Muda Han. Ping Xiang menoleh ke belakang dan mengucapkan terima kasih kepada Xiaohan dengan penuh rasa syukur. Kacamata, bawakan jalang itu untukku. Xiaohan melihat pria berkacamata di sampingnya dan memberikan perintah dengan dingin. Kenapa kau masih melamun saja? Apa kau tidak mendengar ucapan Tuan Muda Han? Melihat wanita itu masih bingung, pria berkacamata itu pun menarik rambut wanita itu dengan keras dan menyeretnya ke Xiaohan. Xiaohan menarik wanita itu dengan senyum sinis di wajahnya dan meraih leher wanita itu dengan tangannya. Pertarungan kalian berdua sangat membosankan. Aku akan memberi kalian semangat. Xiaohan menekan wanita yang ada di depannya dengan sengaja bicara sambil mengejek. Qian Zui yang meninggalkanku dan melemparkan dirinya dalam pelukan Xiaohan. Qian Zui yang sekarang ini tampak seolah-olah ia sudah kehilangan jiwanya. Matanya terlihat kosong, berlutut dan jilat aku. Xiaohan menendang Qian Zui dan memerintah dengan dingin. Sementara Qian Zui yang lembut seperti wanita berlutut di tanah dan menurunkan celana Xiaohan. Mataku penuh dengan amarah saat melihatnya. Meskipun Qian Zui sudah tidak memiliki hubungan lagi denganku, dia adalah mantan pacarku, wanita yang pernah kucintai. Sekarang, dia berlutut di depan Xiaohan dan berada di bawah belas kasihan orang lain. Bukankah ini pacarmu? Ping Xiang menatapku dan berkata sambil mencibir. Ping Xiang mengejek dan menyindir. Cari mati. Semburan kemarahan tiba-tiba melonjak di dalam hatiku dan aku merasa tubuhku seperti akan meledak. Saat Ping Xiang masih mengejek, tiba-tiba aku menyerangnya dan meninju perut bagian bawahnya. Ah, Ping Xiang tidak menyangka aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Jadi dia tidak sempat bereaksi dan tiba-tiba berteriak, "Bang!" Setelah seranganku berhasil, aku meraih pakaian Ping Xiang dengan kedua tanganku, mengangkat lututku dengan tiba-tiba, dan menghantamkan lututku sekuat tenaga ke bagian bawah tubuhnya. Sialan kamu! Ping Xiang tanpa sadar menutupi bagian bawah tubuhnya dan marah sekali. Bang! Serangan siku lainnya menghantam wajah Ping Xiang. Serangan berturut-turut itu membuat Ping Xiang tercengang. Jika bertarung secara normal, aku mungkin bukan lawannya saat dia mengejekku tadi.
Aku memanfaatkan kesempatan itu, kesempatan kecil ini yang mengubah kekalahanku menjadi kemenangan. Melihat Pingxiang jatuh ke tanah, aku langsung mengikutinya, mengeluarkan belati, dan menikam perut bagian bawahnya. Pingxiang meronta kesakitan, dan kedua tangannya meraih leherku. Jika kamu tidak ingin mati, lepaskan aku. Kalau tidak, entah di mana tikaman selanjutnya akan bersarang. Aku mengeluarkan belati, menekan belati itu ke lehernya, dan mengancam Pingxiang. Darah dengan cepat mengalir di leher Pingxiang. Pingxiang merasakan sakit di lehernya, dan dengan cepat melepaskan tangannya, matanya dipenuhi ketakutan. Bersambung.